Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan lagi video tutorial pembuatan aplikasi ASP.NET berbasis bahasa pemrograman C# atau .NET. Nah, baru-baru saya sudah restart komputer saya ini. Jadi saya masuk kembali di SQL Server Management. Jadi saya aktifkan dulu ini supaya terhubung nanti dengan database-nya dengan Visual Studio. Baru klik connect. Nah, setelah terbuka seperti ini warna hijau sudah connect. Kita buka lagi Visual Studio. Yang ini ya, Visual Studio. Kita tunggu ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kita buka project. Jadi project saya ini saya ingin lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, sebelum kita lanjutkan, kita harus dulu aktifkan koneksinya database yang ini. Kita klik ini, baru klik refresh. Nah, jadi kita refresh untuk aktif database-nya. Jadi ini sudah aktif kembali database-nya, warna hitam dan ada gambar kabel. Nah, ini terakhir video saya sampai di sini ya. Saya dulu buka ininya. Buka dulu web browsernya. Nah, terakhir video saya sampai di sini ya. Jadi datanya tinggal satu. Jadi saya kembali lagi ke Visual Studio. Nah, ada yang saya sampaikan bahwa ternyata kalau kita mendelete dia tidak aktif ininya, konfirmasinya. Tidak aktif konfirmasinya. Ternyata ada yang kekurangan di sini. Saya mengenai editing ini, edit spasi saja yang berpengaruh. Jadi saya kembali ke sini ya, profil mahasiswa. Maaf, bukan yang ini, yang tampilan formnya. Namun sebelum saya hapus, sebelum saya edit ini, saya ingin dulu menambah data di sini. Saya tambah data mahasiswa dulu. Saya tambah sebanyak 5. Saya buka dulu ini ya, saya copy. Saya ingin copy supaya tidak lupa nomor NIM-nya. Saya copy di sini menjadi 02. Baru nama lengkap ini. Alamat Todopuli. Perempuan. Umurnya 24. Saya ingin cukupkan 5 ya. Isikan dulu datanya. Ini 620. Ya, sebaiknya jangan 0 ya. Kita ganti menjadi 62. 6281. Jadi ini 62 adalah kode negara. Baru kita save. Saya copy dulu ini 02. Baru save. Sudah bertambah. Kita input lagi. NIM 03. Baru nama lengkap Muawana. Contoh ya, alamatnya misalnya Jalan Lak Jowa Sopeng. Perempuan, umurnya misalnya 20. Email Muawana. Telepon yang ini. Contoh ya ini. Baru save. Saya ingin isi data sebanyak 5. 04. Laude Saharoni. Jalan Provinsi. Ini. Umur 19. Saharoni. Telepon. Ini juga contoh nomor teleponnya. Save. Terus tambah lagi 1. 05.
nama lengkap, misalnya saya ini Fatahillah. Nama alamat misalnya Perintis Kemerdekaan, misalnya saya ganti ini 24, umurnya misalnya 38, emailnya contohnya fatahillah@gmail.com. Nomor teleponnya saya ambil ini sebagai contoh. Ini bagian kosong depan saya ganti juga menjadi 62, baru save. Nah ini datanya sudah sebanyak 5. Sekarang kalau kita ingin menghapuskan seperti ini, saya ingin hapus misalnya yang ini, NIM 05, baru saya buka ini, klik ini, buka tab baru. Baru ketik yang ini profil, saya masukkan di sini, paste di sini. Nah saya coba hapus. Nah saya sudah pernah menyampaikan di video saya sebelumnya bahwa itu kalau hapus harusnya ada tampil di sini konfirmasi. Namun saya sempat menyatakan bahwa mungkin bootstrapnya tidak berfungsi atau JavaScriptnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, saya hapus, delete. Nah harusnya ada konfirmasi, jadi sebelum dihapus dia ada dulu permintaan konfirmasi pertanyaan. Namun ini ternyata langsung kita hapus. Nah, ternyata ada yang kurang, ada yang salah di dalam codingnya. Jadi saya masuk dulu di codingnya ya. Nah ini codingnya terakhir di sini profil mahasiswa dan inputannya seperti ini. Ini saya klik dulu delete ya, bukan klik 2 kali, klik ya. Baru kita geser ke properties. Namun saya pindah ke sini. Ini yang terakhir yang saya buat untuk pesannya, return confirmation atau return confirm. Ternyata di sini kita kekurangannya hanya dikasih spasi. Jadi yang benarnya itu seperti ini, tidak boleh disambung. Bukan begini ya. Jadi kita kasih spasi begini, baru kita save. Saya coba running ulang ya. Saya coba running ulang. Nah, terakhir kan di sini tampilannya tinggal 4 tabel ya, tinggal 4 nama mahasiswa. Nah, sekarang saya ingin coba copy ini. Copy 04. Baru saya pindah di sini profil mahasiswa. Baru paste di sini. Nah, apakah betul nanti ada konfirmasi di sini tampil? Jadi kita klik delete. Nah, seperti ini ada pertanyaannya, apakah Anda yakin data ini dihapus? Ini yang saya maksud peringatan atau konfirmasi. Jadi kalau kita batal, ya, berarti tidak jadi dihapus. Coba saya kembali ke sini dan refresh kembali. Nah ini tidak jadi dihapus. Tapi kalau misalnya kita klik delete, baru kita lakukan OK, maka data itu di dalam tabel akan terhapus. Saya klik OK ya. Nah, coba klik scroll ke bawah. Nah, betul data ini sudah terhapus. Jadi ini tadi kekurangannya di sini ya. Kekurangannya di sini kurang spasi. Saya lanjutkan lagi. Di sini ada 2 tombol yaitu save, delete. Oh ya maaf, 3, ada 3. Jadi ini sebenarnya karena saya ingin tambah tombol di sampingnya. Ada 2 tombol yaitu yang tombol pertama yaitu ambil data atau get data. Dan tombol keempat yaitu update data. Karena ini kan akan berurutan ke bawah, jadi saya pindahkan posisinya di bawah save. Jadi untuk memindahkannya, karena ini kan sebenarnya tombol ini kita tidak bisa enter, jadi kita masuk di source code ya. Caranya yaitu klik ini, baru masuk di source, baru di atasnya ini tombol save yang ini, tombol save yang ini, tombol save yang ini ya. Kita enter. Jadi untuk kode untuk enter yaitu adalah sama dengan begini, baru BR, baru buka begini, tutup begini, slash, baru tutup lagi. Baru coba kita lihat hasilnya. Nah ini sudah menurun. Sekarang saya akan tambah tombol get data atau ambil data. Kita klik lagi toolbox, baru cari button.
di bawah ini ya. Nah ini saya sekaligus saya tambah menjadi 4 di sini, tambah lagi 1. Nah ini saya enter semua ini, jadi saya masuk lagi di sini source, baru ini saya copy BR ini, copy, baru saya masukkan di bawah tombol delete yang ini, pas di sini, baru kita paste. Sama pun juga dengan ini, di bawah tombolnya ini, di bawah tombol get data ada lagi, kita enter, paste. Sekarang kita kembali ke desain. Nah ini sudah berurutan ke bawah ya. Jadi saya ini button saya ubah menjadi tampilan depannya yaitu get data atau ambil data. Get data. Saya ubah juga ID-nya di atas. ID-nya ya, ID-nya. Iya, perlu kalian ingat ya bahwa kalau tampilan depan itu tidak apa-apa menggunakan spasi. Namun kalau di back end-nya tidak boleh menggunakan spasi. Kita ketik begini, get data. Begitupun juga yang ini. Ini saya ganti menjadi update. Update data. Sedangkan di atasnya ini menggunakan spasi yang di bawah ya, tampilan depannya. Sedangkan yang di atas itu ganti menjadi update data. Nah ini sudah ada 4. Sudah ada 4 tombol. Yang pertama save, delete, get data, dan update data. Jadi nanti saya akan masuk lagi di sini untuk mengedit kode. Nah sebelum saya edit kode backendnya ini get data, saya mau edit dulu tampilannya ini supaya tampilannya bagus ya. Ini save, ini saya kasih warna save, baru klik ini, baru kita properties di sini. Coba saya ganti warnanya ya, border color. Saya kasih border misalnya menjadi warna merah. Oh ya maaf, ini tidak berubah, ini garis pinggirnya ini kalau border. Saya ubah hurufnya. Saya undo dulu ya. Saya ubah warna huruf. Saya cari font color yang ini. Saya ubah menjadi warna border color bold, saya ganti menjadi bold. Terus baru ganti warnanya menjadi for color yang ini, for color menjadi warna biru. Nah, ada warna biru. Backnya juga boleh kita ganti back colornya. Saya ganti back colornya yang ini, back color. Nanti coba juga menjadi warna kuning begini. Nah ini warna kuning tombolnya ya, tombol warna kuning. Sedangkan yang ini delete, saya juga ganti back colornya menjadi warna, coba warna, saya kasih warna merah, coba yang ini warna merah. Fontnya juga warna merah. Font kasih bold dulu, bold. Terus baru warnanya juga warna merah. Saya kasih warna merah begini. Sedangkan yang ini, oh maaf ya, saya ini sepertinya ini terlalu merah ya. Kalau back colornya warna ini, warna merah, kita ganti nih,
ganti menjadi warna putih saja. Nah, dia sudah agak jelas ya. Get data juga saya ganti back colornya menjadi seperti ini back colornya ya. Sedangkan fontnya atau depannya saya ganti menjadi warna hijau. Font ganti dulu menjadi bold. Terus ke bawah for colornya saya ganti menjadi warna hijau. Nah, sudah warna hijau. Sedangkan yang ini yang paling di bawah saya ganti juga warnanya menjadi back colornya kita samakan saja. Jadi ini hanya contoh. Boleh kalian ganti-ganti. Boleh kalian ganti sesuai kesukaan ya. Kita ganti warna back colornya, baru ke bawah fontnya saya ganti menjadi bold. False bold. Saya ganti juga menjadi warna. Jadi ini update data adalah untuk edit data sebenarnya. Jadi saya ganti juga menjadi warna, saya pakai warna hitam ya. Update data. Nah, sampai di sini ini adalah desain tampilannya, tampilan untuk tombol. Nah, selanjutnya kita akan masuk di get data. Itu get data itu kalau kita misalnya tampilnya seperti ini, saya save dulu, saya perlihatkan contoh. Kalau tampil seperti ini, kalau misalnya kita isi name di sini, isi name otomatis langsung berisi di bawahnya. Misalnya contohnya ini ya, otomatis langsung terisi di bawahnya. Jadi saya kembali ke sini di source code-nya. Jadi untuk masuk mengisi kode kita klik 2 kali ini. Nah, klik 2 kali baru tampil seperti ini, ada bloknya. Nah, ini juga sudah agak ini tidak terlalu banyak kita edit karena sudah ada dasar di atas. Jadi untuk mengeditnya kita ambil lagi dari sini. Ambil copy dari sini. Copy dari sini. Klik kanan, copy, baru paste di sini. Tadi saya terakhir sampai di sini ya. Nah, yang harus kita ubah itu adalah yang ini. Nah, sekarang kan bukan posisi delete, jadi kita ubah lagi dengan kode basis data. Namanya adalah select atau memilih, pilih. Select all. All itu adalah tanda bintang. All from. Kita ketik all from mahasiswa where di mana ya, where sama dengan ini ya, hanya ini yang berubah bagian depan, select all from. Selanjutnya kita tambah lagi di bawahnya ini ya, di bawah ini saya enter ini ya, saya enter, baru kita buat kode lagi di sini, kode ASP.NET yaitu SQL data reader yang ini, data reader. Lalu kita buat variabel sendiri. Jadi itu yang variabel itu adalah kita yang buat sendiri, yang dideskripsikan oleh developer. Namanya read. Ini yang saya buat sendiri ya. Jadi yang ini mulai dari com itu variabel sendiri, deskripsi sendiri dari developer. Bukan bawaan dari ASP.NET. Kecuali ini yang warna-warna biru adalah bawaan dari ASP.NET. Baru kita spasi sama dengan kita panggil variabel com ini variabel com, kita klik 2 kali, baru dot execute non query yang ini.
baru kita buka kurung, balas kurung, titik 2, titik koma. Saya cek dulu ya, sepertinya ada yang error. SQL data reader. Oh, ini kita harus hapus ini, tidak boleh ada 2. Saya hapus 1. Nah, ini juga yang di bawah saya hapus response, karena ini kita tidak gunakan. Execute. Oh ya, maaf ya, ini salah, bukan execute non query. Saya hapus dulu. Execute reader yang ini. Baru buka kurung, tutup kurung, titik koma. Coba saya enter. Nah, ini sudah hilang tanda merahnya. Selanjutnya saya enter. Nah, karena ini kan semua data-data yang ini nanti, semua isiannya ini, misalnya contohnya adalah yang ini, 004. Saya copy dulu ya, misalnya 004, saya kan ingin tampilkan semua nama-namanya yang ini, mulai nama sampai dengan nomor telepon. Jadi yang kita isi itu hanya NIM-nya saja nanti, jadi otomatis terisi semua nanti ke bawah. Coba saya kembali ke sini ya. Dengan perintah codingnya, namanya perintah coding dari ASP.NET, yaitu namanya while. While itu definisinya adalah yang mana baru kita buka kurung, baru kita panggil variabel ini ya, read, baru ketik read. Nah, kalau ini read yang ini beda dengan read yang depan. Kalau ini read ini adalah bawaan dari ASP.NET. Kita klik 2 kali, baru tutup kurung, buka kurung, baru tutup kurung 1 kali. Penutupnya ini. Baru kita enter di bawahnya, buka blok. Buka blok itu begini, tanda kurung kurawal. Baru kita enter lagi, tutup kurung kurawal. Nah, ini posisi con.close ini posisinya sudah berada di luar, betul. Sudah betul ini ya, posisinya ada di luar. Sekarang di dalam ini baru kita enter lagi. Nah, yang kita masukkan di sini adalah mulai dari yang ini. Yang kita masukkan adalah definisi dari text box. Yang ini ya, mulai dari sini. Kita copy semua yang ini. Mulai dari nama .text. Kita copy semua ini. Copy ke sini. Ya, kita copy dulu semua ya. Kopikan dulu semua. Nama mahasiswa, alamat lengkap. Jadi jangan diambil tanda tambahnya ya. Kita ambil saja definisinya. Alamat lengkap. Saya mulai lagi dari sini, jenis kelamin. Kita copy ini saja ke belakang ini supaya sampai di sini, sampai di telepon. Nama mahasiswa, alamat, jenis kelamin. Scroll ke bawah. Sini, biarkan dulu tanda merah ya, karena saya belum edit ini. Setelah alamat, setelah jenis kelamin, kita ambil di mana lagi? Jenis kelamin, angkatan sampai di telepon. Ya, saya copy semua ya. Ini copy dulu semua ini. Mulai di sini copy selalu terblok ke depan. Copy ini ya, mulai dari sini. Sampai di
telepon. Nah, kita copy atau Ctrl C. Baru masukkan semua di bawah, paling di bawah. Saya enter di sini ya. Saya hilangkan tanda tambahnya semua. Saya susun dulu. Baru di belakang setiap definisi ini kita tambah sama dengan baru panggil variabel ini, variabel read yang kita definisikan tadi ya, bukan bawaan dari ASP.NET. Kalau huruf besar pertamanya atau kapital pertamanya berarti itu adalah bawaan dari ASP.NET. Baru kita klik 2 kali ini read baru dot get value. Nah gini get value, bukan values ya, get value. Baru buka kurung, tutup kurung. Di dalam angka ini kita buat angka 1. Baru setelah angka 1 kita ketik dot, baru to string. Buka kurung, tutup kurung, baru titik koma. Nah ini sudah benar ini, karena sudah tidak ada warna merah. Nah sekarang ini semua ini mulai dari ini sama dengan saya copy semua. Saya copy, spasi saya copy. Namun yang saya harus ubah itu adalah angkanya. Kenapa angkanya? Karena ini ya, ini dengan urutan. Jadi kalau misalnya kalau kode itu istilahnya kalau array itu angka 1 dimulai dari 0. Jadi itu NIM sebenarnya inilah angka 0 ini. Sedangkan ini nomor 1 adalah angka 2. Tapi kalau di array sebenarnya atau array angka 1 itu sebagai pengganti dari nomor 2. Selanjutnya kita di sini juga kita ganti menjadi ini angka 3. Yang ini ganti menjadi angka 4. Yang ini kita ganti menjadi angka 5. Yang ini kita ganti menjadi angka 6. Ini kita ganti menjadi angka 7. Nah, sudah benar semua ya, sudah tidak ada lagi ininya. Tidak ada lagi merahnya. Sekarang kita save ini ya, save ini. Kita save. Coba kita lakukan eksekusi. Sekarang saya coba running kembali. Nah ini ada, sudah tampil ini get data. Sekarang ini untuk melihat dulu data-data dalam tabel, saya coba lihat ini ya. Ini coba 03. Saya klik 2 kali, copy, salin. Baru saya masuk di sini profil mahasiswa. Baru saya klik coba di sini. Klik kanan, baru tempel. Baru coba saya klik get data. Get data ini belum berfungsi ya, get data. Kenapa belum berfungsi? Karena kita harus masukkan dulu konfirmasinya. Ada konfirmasi yang harus diubah di sini. Select from mahasiswa where name. Sini. Yang ini kita harus ubah.
Nah, ternyata kita harus tambah konfirmasi lagi di sini sama tadi waktu delete. Jadi saya ambil di delete, baru saya copy ini semua. Saya copy ini semua, Ctrl All, copy, baru paste di sini. Paste di sini di posisi ini ya. Kita klik get data, baru properties, posisinya di sini, baru paste. Namun di dalam ini ada saya harus edit, saya harus ubah. Apakah Anda yakin data ini akan diedit? Data ini akan diedit, Saya save ya, saya running ulang coba. Nah, saya coba klik di sini, klik kanan, baru paste. Oh ya maaf, bukan salah paste. Saya kembali ke sini ya, baru klik yang ini. Salin, baru profil mahasiswa, baru paste di sini. Tempel. Baru coba kita klik ini, get data. Nah, muncul pertanyaan seperti ini, apakah Anda yakin data ini akan diedit? Coba kita klik OK. Apa yang terjadi? Nah, semua datanya sudah berisi ya. Sudah berisi persis sama dengan yang ada di sini. Persis sama dengan yang ada di sini. Semua ini isinya. Nah, jadi kalau misalnya datanya sudah terisi otomatis seperti ini, nanti tinggal kita lagi melakukan update. Misalnya kita ingin ubah ini Muawana, misalnya ada nama orang tuanya atau Muawana Baharudin misalnya. Baru ini misalnya Sopeng Sulawesi Selatan. Misalnya umurnya berubah menjadi 22. Emailnya pun juga, nomor teleponnya pun juga. Namun kalau sudah misalnya berisi seperti ini, untuk melakukan perubahan kita tekan tombol update data. Namun kalau kita tekan tombol update data, ini belum terjadi perubahan karena ini belum kita edit. Ya, belum kita edit ini atau belum kita ubah kodenya di dalam update data yang ini. Saya close dulu ini ya. Saya belum ada coding di dalamnya ini. Belum ada coding di dalamnya ini. Baru sebatas sampai dengan get data atau ambil data. Nih. Jadi video saya dulu untuk mengenai get data saya cukupkan dulu sampai kali ini. Jadi nanti lagi saya lanjutkan mengenai perubahan data, mengenai data yang akan kita ubah ini yang tampil di sini, kita akan ubah melalui update data. Jadi saya akhiri dulu video saya untuk mengenai get data dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.